Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Kristanto Tahapari. Saya seorang mahasiswa semester 4 Program Studi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, teman-teman pasti sering mendengar kata psikologi kan? Nah, di dalam psikologi itu ada berbagai jenis bidang. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang salah satu bidang psikologi, yaitu bidang psikologi forensik. Untuk lebih tahu informasi panjangnya, simak video berikut. Stay tune! Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berhubungan erat atau diaplikasikan dalam bidang hukum, atau lebih khususnya lagi dalam peradilan pidana. Dalam suatu negara, tentu ada sistem hukum. Nah, sistem hukum inilah yang berkaitan dengan ilmu psikologi forensik. Berbicara soal peran, sudah pasti psikolog forensik memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lapas dan bapas sekalipun. Alangkah baiknya kita membahas mulai dari lembaga kepolisian. Kira-kira apa saja peran psikolog forensik dalam lembaga-lembaga yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu lembaga kepolisian. Di sini psikolog forensik memiliki 3 peran penting dalam lembaga kepolisian. Yang pertama, melakukan penyelidikan. Di sini psikolog forensik akan membantu kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, di mana akan dilakukannya criminal profiling untuk melihat profil atau latar belakang kehidupan dari si tersangka ini. Sedangkan pada korban, psikolog forensik akan menyelidiki kira-kira adakah kemungkinan bahwa si korban ini meninggal karena keinginannya untuk bunuh diri, atau karena memang ia dibunuh oleh si tersangka ini. Nah, peran psikolog forensik di lembaga yang kedua yaitu pada lembaga kejaksaan. Di sini para psikolog forensik akan memberikan layanan psikolog terhadap terdakwa dan saksi dalam rangka membantu mereka menyusun dakwaan atau suatu tuntutan. Peran psikolog di lembaga yang ketiga yaitu dalam lembaga pengadilan. Psikolog forensik akan memberikan keterangan lisan terkait ada atau tidaknya dokumen hasil pemeriksaan psikolog yang mungkin telah dilakukan sebelumnya. Nah, peran psikolog forensik di lembaga yang keempat yaitu dalam lapas atau di lapas atau bapas. Nah, di lapas atau bapas ini psikolog forensik memiliki fungsi yang cukup banyak, mulai dari melakukan asesmen saat awal masuk dan saat pembebasan bersyarat terhadap para narapidana. Yang kedua, melakukan pendampingan keluarga dari warga binaan saat akan dilakukannya PB atau pembebasan bersyarat. Nah, yang ketiga yaitu akan dilakukannya pendampingan psikologis pada para narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Nah, yang keempat yaitu akan dilakukannya advokasi atau pemeriksaan terhadap para pekerja-pekerja di lapas maupun di bapas. Kira-kira itu saja sih peran psikolog forensik dalam lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang psikolog forensik, tenang saja. Saya mungkin memiliki beberapa cara-cara yang nantinya teman-teman bisa ikuti agar dapat menjadi seorang psikolog forensik. Cara yang pertama, tentunya teman-teman harus menjadi seorang sarjana psikolog. Yang kedua, teman-teman juga harus memahami hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Yang ketiga, teman-teman harus mampu menggunakan jenis atau bidang ilmu psikologi lain, bukan saja bidang ilmu psikologi forensik, tapi juga ilmu psikologi lain, contohnya bidang ilmu psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi sosial, maupun psikologi kognitif. Nah, yang keempat, teman-teman juga harus mampu bekerja atau melakukan pemeriksaan di tempat-tempat terbatas, contohnya di lapas, ataupun nanti mungkin teman-teman akan berhadapan dengan keluarga dari si saksi ataupun korban di tempat kejadian perkara. Nah, langkah yang kelima yaitu teman-teman harus memiliki mental yang kuat saat teman-teman berada atau menjadi saksi ahli di dalam sebuah persidangan. Nah, yang berikutnya, teman-teman juga harus mampu bekerja di bawah tekanan. Selain itu, langkah yang berikutnya adalah teman-teman mampu menjaga kerahasiaan dari sebuah kasus yang sedang teman-teman jalankan, karena itu berhubungan dengan nama baik orang-orang. Nah,
Yang terakhir yaitu teman-teman harus mampu memahami atau menguasai kode-kode etik dari Himpunan Psikologi Indonesia, terutama yang berhubungan dengan psikologi forensik. Nah, dah hanya itu saja beberapa cara-cara yang bisa saya berikan, kiranya bisa membantu teman-teman dalam mewujudkan cita teman-teman sebagai seorang psikolog forensik. Saya memiliki beberapa contoh penelitian psikologi forensik, mungkin teman-teman bisa membacanya di slide berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Kiranya apa yang saya bagikan dapat berguna dan dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Sampai jumpa.